Saya, Martinus Noventu Pamungkas, mahasiswa Universitas Diponegoro, KKN Tim 1 tahun 2022. Saya melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN secara mandiri di Desa Kaliurang, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Khususnya di Dusun Jerakah, RT 07, RW 02. Berikut merupakan gambaran umum lokasi KKN saya, yaitu di Desa Kaliurang. Desa Kaliurang terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Jerakah, Kaliurang Selatan, Kaliurang Utara, Cepakan, dan Sumberjo. Keberadaan Desa Kaliurang dibatasi oleh Desa Kemiren di sebelah utara, Kabupaten Sleman di sebelah timur, Desa Nglumut di sebelah selatan, dan Desa Kamongan di sebelah barat. Desa Kaliurang secara umum merupakan wilayah yang terletak pada daerah potensi iklim dan kondisi lahan yang baik untuk budidaya pertanian maupun perkebunan, mengingat letak geografisnya di sekitar lereng Gunung Merapi. Hal ini didasari karena tanah yang ada di Desa Kaliurang merupakan jenis tanah vulkanik yang subur. Oleh karena itu, Desa Kaliurang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang lebih luas dibandingkan dengan lahan non-pertanian. Mayoritas masyarakat yang ada di Desa Kaliurang memiliki kebun yang digunakan untuk budidaya salak. Selain itu, banyak masyarakat Desa Kaliurang yang bekerja pada sektor peternakan dengan budidaya ternak kambing dan sapi. Berikut merupakan fasilitas desa, yaitu yang pertama kantor kepala desa, selanjutnya terdapat masjid dan gereja, selanjutnya terdapat 2 sekolah dasar atau SD. Berikut merupakan kegiatan yang saya lakukan selama KKN. Dimulai dengan upacara penerjunan KKN, dilanjutkan dengan perizinan lokasi KKN dengan kepala desa dan ketua RT. Setelah diberikan izin oleh kepala desa dan ketua RT, maka dilakukan survei lokasi KKN di Desa Kaliurang. Survei ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan potensi yang ada di Desa Kaliurang untuk nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pemilihan program KKN. Berikut merupakan program KKN saya di Desa Kaliurang. Yang pertama yaitu perawatan rigid pada pembangunan jalan di Desa Kaliurang. Perawatan jalan perlu dilakukan pada pembangunan jalan yang telah selesai. Perawatan dilakukan dengan melakukan penyiraman air. Penyiraman air ini dilakukan selama 28 hari setelah pembangunan jalan telah selesai. Program kedua yaitu jauhi narkoba, masa depan berharga. Program ini dilakukan dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada para remaja di Desa Kaliurang.
Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan sosialisasi secara door-to-door dan yang kedua yaitu sosialisasi melalui grup WhatsApp. Mengingat KKN dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Program ketiga yaitu pemanfaatan sampah organik rumah tangga dan pupuk kandang sebagai pupuk kompos yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman pohon salak. Pembuatan pupuk kompos diawali dengan pembuatan bakteri cair yaitu dengan memanfaatkan EM4, tetes debu, dan juga air. Selanjutnya, dilakukan penyiapan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai pupuk kompos. Salah satunya yaitu sampah kering. Setelah semua bahan tersedia, maka pembuatan pupuk kompos dapat dimulai. Pembuatan pupuk kompos dilakukan dengan pencampuran seluruh bahan yaitu sampah organik rumah tangga, sampah kering, kotoran ternak, dan bakteri cair yang telah dibuat sebelumnya. Setelah pupuk kompos dibiarkan selama 7 hari dalam keadaan tertutup, pupuk kompos dilakukan pengadukan. Pengadukan juga dilakukan pada hari ke-14. Setelah pupuk kompos mencapai hari ke-21, pupuk kompos siap untuk digunakan sebagai pupuk tanaman pohon salak. Program keempat atau program yang terakhir yaitu COVID-19 masih ada, prokes tetap dijaga. Program ini dilakukan dengan mensosialisasikan kepada warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Berikut testimoni KKN dari tokoh masyarakat. Adanya KKN di lingkungan kami merasa berterima kasih karena dengan demikian kita bisa saling membantu untuk mahasiswa khususnya supaya bisa merasakan apa yang terjadi di wilayah kami. Lalu hal-hal apa yang bisa ditingkatkan untuk masa mendatang. Memang kebanyakan kami itu petani, pekebun, dengan salak, dengan hewan, maka memang kegiatan harian kami begitu. Dengan ini diharapkan bahwa mahasiswa juga bisa merasakan bagaimana petani, pekebun, itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ini juga mahasiswa bisa berusaha untuk memahami keadaannya dan sebagai mahasiswa juga diharapkan mampu meningkatkan semangat belajar studinya sehingga akhirnya bisa membawa hal-hal yang baik yang berguna untuk kepentingan masyarakat khususnya petani untuk masa-masa mendatang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena kehadiran mahasiswa dalam lingkungan atau wilayah kami.